Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sadi Saputra, NPM 22710200101, kelas 1D, program studi Sistem Informasi, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen Bu Yurika Witazora, MPD. Kali ini saya akan membacakan makalah tentang pengaruh game online terhadap anak-anak dan remaja. Oke, kita akan lanjut. Terbelakangnya adalah game adalah suatu hal yang mengharuskan untuk bersaing dengan aturan yang pasti sehingga ada pemenang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan bersenang-senang, game online kebanyakan berbasis elektronik dan visual. Permainan online bersaing dengan memanfaatkan media visual elektronik yang biasanya menyebabkan radiasi pada mata, sehingga mata lelah dan biasanya diantaranya sakit kepala. Game online bahkan memiliki dampak yang sangat besar, terutama pada anak-anak dan jiwa seseorang. Siswa yang menikmati permainan online adalah siswa mulai dari sekolah dasar, menengah, dan sekolah menengah atas. Pelajar biasanya memainkan permainan web dapat menyebabkan mereka menjadi kecanduan. Kecanduan menikmati permainan online dan dampak buruk terutama dalam hal pendidikan dan sosial. Meskipun kami dapat bersosialisasi di game online dengan pemain berbeda, game online biasanya membangun pemain yang membuang kehidupan sosial dalam kenyataan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada apa dampak positif dari game online, apa efek negatif dari game online, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi efek negatif dari game online. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak positif dari game online untuk mahasiswa, untuk mengetahui dampak negatif dari game online untuk mahasiswa, untuk mengetahui cara mengatasi efek negatif dari game online. Oke, mulai dari pertama. Memahami game online dan jenisnya. Oke, yang pertama ada sejarah dan pengembangan game online. Sejarah dan pengembangan game online itu, perkembangan game online itu sendiri tidak terlepas dari ajang rekayasa dan juga jaringan itu sendiri. Ledakan game online itu sendiri mungkin merupakan cerminan dari jaringan cepat yang dulunya berskala kecil atau small native network untuk menjadi web dan terus berkembang hingga saat ini. Pengalihan online saat ini tidak identik karena sekali game online diperkenalkan untuk waktu utama. Begitu pertama kali muncul pada tahun 1960, komputer mungkin hanya digunakan untuk 2 orang untuk bermain game. Lalu datanglah PC, kemampuan time sharing agar pemain World Health Organization dapat memainkan olahraga bisa tambahan dan tidak perlu berada dalam ruang yang sama atau multiplayer game. Kemudian pada tahun 1970, begitu jaringan berbasis paket atau berbasis paket kebanyakan PC networking, muncul jaringan PC tidak semata-mata terbatas pada jaringan area lokal atau local space network. Namun, ia menyatakan WAN atau World Space Network dan telah menjadi web. Game online pertama yang muncul sebagian besar adalah game simulasi perang. Itulah sejarah singkatnya. Yang kedua adalah memahami game online dan jenisnya. Dan kedua ini adalah dalam teknologi, game online diturunkan dari 2 kata, terutama game dan online. Game adalah game dan online terhubung ke web. Jadi, akan lengkap bahwa game online adalah game yang terhubung ke afiliasi jaringan era web online atau lokal agar para pemain akan terhubung dengan pemain interaktif organisasi kesehatan dunia memainkan game yang identik. Selanjutnya adalah contoh game online yang dimainkan oleh anak-anak. Yang pertama itu ada First Person Shooter atau FPS. First Person Shooter atau FPS mungkin adalah permainan yang mengambil orang pertama membaca olahraga sehingga seolah-olah kita memiliki kecenderungan untuk diri kita sendiri berada dalam permainan. Bagian besar pemain
untuk mengambil pengaturan pertempuran dengan senjata militer di Republik Indonesia ini contohnya. Game jenis ini biasanya disebut sebagai game menembak. Contohnya adalah Point Blank, Crossfire Flash, dan Eggshot. Oke. Yang kedua itu ada strategi real time. Strategi real time dapat berupa permainan dimanapun olahraga menekan kehebatan strategi pemain. Biasanya pemain memainkan tidak hanya satu karakter, tapi beberapa karakter. Contohnya Atlantica Online. Yang ketiga adalah ada cross platform online. Cross platform online dapat berupa game yang dapat bersaing online dengan perangkat keras yang sama sekali berbeda. Misalnya ingin Speed Undercover akan disiarkan online dari laptop atau Xbox 360. Dapat berupa perangkat keras atau game konsol yang memiliki properti untuk web. Karena itu ia akan bermain online. Selanjutnya, dampak positif dari permainan online. Dampak positif dari permainan online itu yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggris. Salah satu permainan yang anak-anak cukup modis adalah game dan konsol game online. Game ini biasanya dibuat oleh perusahaan asing yang menggunakan bahasa Inggris. Begitu ambil bagian, anak-anak muda seperti kita ini secara tidak langsung diperlukan untuk menguasai bahasa Inggris untuk menyelesaikan tantangan. Jadi dampak positif dari permainan online itu bisa membuat kita pandai berbahasa Inggris. Yang kedua itu dampak positifnya adalah logika aktif. Game genre strategi ikut serta. Anak-anak harus menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan permainan ini. Game akan mengantisipasi, mengikuti penggunaan logika, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Game-game logika aktif ini game-game yang menggunakan strategi seperti Clash of Clans atau yang lainnya ya. Yang ketiga adalah kemampuan spesial aktif. Maksud dari kemampuan spesial aktif inilah keterampilan spesial anak-anak yang terkait dengan kecerdasan dan citra akan diasah atau dilatih. Kemampuan ini dapat berdampak pada kemampuan perolehan anak. Selain itu, olahraga akan memfasilitasi kerja anak-anak muda untuk mengaktifkan motoriknya. Selanjutnya, dampak negatifnya. Ya, dampak negatif dari game online itu yang pertama ada penyebab kecanduan atau addiction. Sebagian besar pemain saat ini dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kecanduan bagi para pemain. Seseorang tambahan sangat antusias tentang permainan, membuat olahraga dapat mengambil keuntungan tambahan dari kenaikan pembeli emas atau alat, karakter, dan karakter sejenisnya. Jadi penyebabnya itu menyebab kecanduan itu seperti membeli barang-barang yang ada dalam game tersebut. Yang kedua adalah mendorong untuk mencoba hal-hal negatif. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun sangat sering kami menemukan kasus-kasus pemain game online agen yang mencoba atau mencuri ID pemain yang berbeda dengan berbagai cara, kemudian mengambil uang tunai di dalam atau mengandalkan alat yang mahal. Ya, seperti phishing lah. Jadi akun dari game tersebut itu akun seseorang yang bakal diambil oleh orang lain gitu. Yang ketiga adalah berbicara kasar. Berbicara kasar ini contohnya itu seperti kita memainkan game online lalu kita kalah. Biasanya kita akan mengucapkan hal-hal yang kotor. Pemain game online biasanya mengucapkan kata-kata kotor dan kasar yang pernah dinikmati di restoran online atau pusat permainan. Nah, terus selanjutnya adalah cara mengatasi dampak negatif dari game online. Nah, cara agar tidak ketagihan yaitu kelola waktu belajar dan waktu bermain, menyimpan uang tunai untuk hal-hal bermanfaat tambahan, buat rencana kehidupan masa depan, waspadai efek negatif dari kecanduan game online, bertemanlah dengan orang yang jujur dan memiliki tujuan hidup, banyak pemujaan, selalu anggap positif dan hindari kemalasan. Banyak pemujaan maksudnya adalah banyak ibadah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari hal ini adalah dalam perjalanan game online telah mengalami perkembangan yang cepat.
masing-masing dalam hal teknologi dari masa lalu semata-mata digunakan oleh militer untuk fungsi militer, itu menjadi asosiasi dagang atau berbagai macam game online juga telah mempengaruhi cara kita cenderung bersosialisasi dengan orang lain. Permainan online memungkinkan negara Amerika Utara untuk bertindak secara tidak langsung dengan orang lain, namun dampak dari game online mungkin juga banyak memiliki dampak negatif bertaruh pada namun semua orang mengendalikannya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Jika ada kurang, mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.